Ya udah, saya daripada saya hidup apa itu eh, udah nggak ada saudara, nggak ada siapa-siapa, udah saya memutuskan lah, biarlah apa adanya, saya mau masuk panti gitu. Itu memang keinginan saya. Saya merasa iri, terus terang merasa iri. Kenapa saya ini hidup sebatang kara? Itu aja. Terutama orang tua masuk panti, anaknya di luar. Kenapa orang tua dimasukkan panti? Apa nggak malu? Bisa mengarahkan gitu, petugas-petugas di sini tuh mengarahkan ke arah yang baik lah. Di sudut panti sosial Werda Budi Mulia 1, hiduplah seorang kakek bernama Aang Mulyadi. Usia 67 tahun, dan kini ia hidup sebatang kara, tanpa ada keluarga atau teman yang bisa ia panggil. Kehidupan yang ia jalani penuh kesendirian. Setiap hari, Pak Aang memikirkan nasibnya, dan tak jarang air mata menemaninya dalam keheningan malam. Nama saya Aang Mulyadi, umur 67 jalan ini. Asal tempat tinggal saya Palembang. 2021 bulan 3, bulan Maret saya kesini ya. Dulu, Pak Aang memiliki keluarga yang ia cintai. Ada istri dan anak-anak yang mengisi hari-harinya. Namun, waktu berjalan begitu cepat. Mereka pergi satu persatu, meninggalkan dirinya dalam kesepian yang mendalam. Di usianya yang ke-67, Pak Aang sering bertanya pada dirinya sendiri, mengapa hidup membawanya pada titik ini? Mengapa ia harus menjalani hari-harinya tanpa ada orang terdekat? Saya nyari, emang saya nyari sendiri. Memang sengaja nyari panti. Kan tempat lahir di Jawa Barat, Majalengka. Di situ dulu kan ada saudara dari orang tua. Ternyata saya ke sana udah pada nggak ada, udah pada meninggal katanya. Nah, terus saya waktu itu kan saya punya HP. Saya ngutak-ngutik HP, ketemu nama panti itu. Terus saya nanya sama tetangga, ini panti itu tempat apa? Ya macam-macam, karena panti itu tempat lansia, tempat balita, remaja juga. Nah, di situ baru saya berpikir, karena saya di Palembang udah nggak ada keluarga, nggak ada saudara, udah pada meninggal, anak juga, anak istri. Ya terpaksa saya ini nyari panti gitu, nyari panti. Iya, nyari saudara dari orang tua kan nggak ada. Nah, pas di situ saya ini pulang lagi ke Palembang, ke tempat saudara, ke tempat teman lah. Kan nggak ada saudara, nggak ada di sana juga tempat teman. Nah, saya memutuskan nih, saya cerita mau saya masuk panti aja. Daerah mana? Daerah DKI. Nah, udah saya pulang lagi ke tempat kelahiran saya dulu di Majalengka. Nah, udah itu saya memutuskan mau masuk panti gitu. Pas dari situ, dari Majalengka, Jawa Barat, saya ini naik travel. Tolong antarkan ke alamat ini. Pas di sini jam 3 sore, Pak. Kan saya di situ ada surat pindah, ada KTP, ada BPJS juga, itu jadi komplit lah. Jadi saya ini sengaja gitu, istilahnya mau masuk panti gitu. Ya itu, karena sudah nggak ada siapa-siapa. Anak, istri, saudara udah nggak ada. Ada satu saudara kandung dibawa sama anaknya ke Sulawesi. Sulawesinya di mana nggak tahu. Itu juga saudaranya di Lampung. Cuma ada kabar katanya ke Sulawesi, katanya, dibawa anaknya. Ya udah, saya daripada saya hidup apa itu
eh, udah nggak ada saudara, nggak ada siapa-siapa, udah saya memutuskan lah, biarlah apa adanya, saya mau masuk panti gitu. Gitu, memang keinginan saya. Di Panti Sosial Werda Budi Mulia 1, Pak Aang menghabiskan hari-harinya dengan memikirkan masa lalunya, tentang orang-orang yang pernah ia sayangi, dan tentang kenangan yang terus menghantui. Ia menangis dalam diam, merasa kehilangan, merasa terlupakan. Ya awal-awal saya, ya gimana ya, perasaan saya itu ya apa itu memikirkan nasib saya kok seperti ini gitu. Padahal saya dulu masih ada keluarga gitu. Kok nggak terbayangkan gitu, nasib kok semacam gini gitu. Benar itu. Saya itu suka meratap gitu. Punya ini, kadang-kadang kalau ini termenung gitu, kadang-kadang suka nangis gitu. Ya memikirkan nasib, Pak. Nasib saya sendiri kok seperti ini gitu. Sampai tahu panti gitu. Karena saya dulu ya bukan saya mengucapkan sombong sih, enggak. Jadi istilahnya itu hidup saya tuh dulu tuh ya alhamdulillah banyak ininya, senangnya gitu. Memang saya tamatan SD, tapi saya ini suka bisnis gitu. Itu pas yang ini istri meninggal 2019 kan, sebelumnya saya bisnis bawa kelapa ke daerah Semarang, Pak, dari Palembang itu alhamdulillah itu lancar itu. Cuma tiba-tiba saya 2017 stroke, tapi tetap masih jalanin bisnis itu. 2019 istri saya ngedrop, langsung meninggal itu. Kalau anak udah 2005 ke sana udah pada meninggalnya. Iya benar. Nah itu saya ini jadi memikirkan nasib kok seperti ini. Jadi saya ini nggak terbayangkan lah, kalau merasa ya apa adanya. Sekarang ini saya jalanin aja lah. Sekarang saya udah menyerahkan diri di panti. Apapun aturan panti ya harus saya ikutin. Saya merasa iri, terus terang. Merasa iri. Kenapa saya ini hidup sebatang kara? Itu aja. Memikirkan diri saya sendiri. Sebenarnya orang masih masuk panti, kok kenapa keluarganya nggak bertanggung jawab gitu. Apa enak sih masuk panti, kan kalau keluarganya masih ada kan harus bertanggung jawab. Terutama orang tua masuk panti, anaknya di luar. Kenapa orang tua dimasukkan panti? Apa nggak malu gitu? Apa nggak merasa tanggung jawab? Waktu di dalam kandungan sampai sekian besarnya kan orang tua yang mendidik, yang ngasuh. Kalau saya tuh, kalau seandainya masih sehat, ada keluarga, umpamanya orang tua masih ada, dimasukkan panti, malu, Pak. Terus terang, malu benar. Jadi rasa tanggung jawab anak sama orang tua tuh di mana gitu. Cuma itu. Itu pasti, Pak. Pasti ada itu. Pasti ada. Ya istilahnya kan, lihat orang lain kan, saya merasa iri itu tadi. Saya udah nggak punya siapa-siapa. Ya itu hanya itu aja, hanya ya menyesalkan nasib diri sih enggak, memang sudah mungkin Allah takdirkan saya seperti ini. Iya, hanya itu aja. Meskipun ia tak lagi memiliki siapapun, Pak Aang tetap mencoba menjalani hidup dengan sabar. Namun, hati kecilnya selalu dibebani dengan pikiran-pikiran tentang nasibnya. Ia sering bertanya, adakah yang masih peduli dengan keberadaannya? Setiap tetes air mata yang ia keluarkan adalah ungkapan dari kerinduan yang mendalam. Kerinduan akan cinta dan perhatian. Ya bagi saya tuh ya tergantung kitanya ya.
Ya maklum aja di sini kan kebanyakan orang dari jalanan mungkin. Ya. Kadang nyambung, kadang enggak gitu diajak ngobrol itu. Ya itu aja. Ya. Jadi kita ini kalau umpamanya si A nih orangnya macam gitu, ya harus kita tahu, harus kita memahami apa orang itu, ya udah nggak apa-apa. Ini udah kayak saudara ya, Pak? Iya, tapi di sini tuh ibarat kayak saudara, cuma kebanyakan di sini itu seandainya nih ada teman jatuh, umpamanya jatuh dari kursi umpamanya tuh, yang di kanan kirinya banyak teman, pada dibiarin sama teman-temannya itu, nggak ada yang bangunin. Nah itu kebanyakan di sini model gitu. Ya kita merasa pikiran sehat, ya udah saya kasih tahu itu tuh yang jatuh tuh diangkat, dibangunin itu. Iya sama sekali nggak mau menolong itu yang di kanan kirinya itu. Ya maklum mungkin kebanyakan yang gangguan jiwa lah. Bagi saya kalau teman-teman membantu sih enggak. Ya itu tadi karena mungkin pikirannya kurang normal. Ya itu sifatnya masa bodoh teman-teman itu. Cuma saya peringatkan aja. Ya kadang-kadang diperingatkan, iya, tapi besok lupa. Gitu Pak, kebanyakan gitu. Ya ini seperti Ridho tadi kan bisa itu jadikan teman itu kan. Ada juga, banyak juga. Cuma yang enggak semuanya kurang normal sih enggak. Ada juga yang sehat. Apa yang diobrolin sama Pak Ridho misalnya? Ya tentang kehidupan kita lah sebelumnya gitu, sebelum masuk panti. Ya cuma itu aja. Ya cerita keadaan saya di tempat sana, Ridho juga di tempat sini, itu aja. Itu. Cuma itu keahlian kan masing-masing. Ridho kan sukanya main gitar. Kalau saya sini nggak bisa, masalah nyanyi saya nggak bisa gitu. Cuma saya itu tadi yang saya suka waktu di luar itu suka nyari duit kontan gitu. Ya. Iya. Itu kan saya belajar aktivitas di ini keterampilan kan baru udah masuk, baru diajak ini mau bikin ini keterampilan ini. Ya saya ikutin. Nah, akhirnya tuh nenek-nenek yang di situ tuh saya yang ngajarin akhirnya. Iya. Jadi instruktur sekarang di sini. Tadinya, sekarang udah pada pinter. Nah, itu ya alhamdulillah bisa mengarahkan gitu. Petugas-petugas di sini tuh mengarahkan ke arah yang baik lah, yang baik gitu. Ada juga yang ini sangat baik sekali sama saya, cuma sekarang udah pindah di Kementerian Sosial di daerah Bekasi katanya. Masih sering kesini nggak? Udah 3 bulanan mungkin. Baik banget itu orang Padang itu. Meski ia sering menangis, Pak Aang tetap berharap bahwa suatu hari nanti akan ada yang datang. Entah itu dari masa lalu atau mungkin seseorang yang baru yang bisa mengisi kekosongan di hatinya. Harapan itu yang terus membuatnya bertahan meski kesedihan sering menyelimuti hari-harinya. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan atau ketua panti di sini, pengurus-pengurus di sini. Saya merasa terbantu sekali dengan adanya panti ini, ya terutama pengurus-pengurusnya. Cuma itu yang bisa saya ucapkan. Cuma saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Ya semoga aja atas kebaikan petugas atau pengurus sama saya, ya biar Allah lah yang membalas baik dibalas baik, tentunya gitu ya Pak ya.
Hanya itu yang saya bisa ucapkan. Ya sebenarnya saya ini udah merasakan sendiri seperti di luar sana. Kalau emang masih punya orang tua atau orang tua punya anak, itu harus sama-sama saling pengertian, saling merasa bertanggung jawab gitu, lahir sampai batin itu. Karena orang tua sama anak itu nggak ada hubungan, istilahnya pecah atau putus hubungan itu selamanya, itu jadi baik, itu jadi sampai ke liang lahat juga masih itu orang anak atau orang tua itu masih ibaratnya masih ada ikatan batinnya, itu pasti ada itu. Hanya itu saja ya, jangan sampai lupa ya, terutama kita orang beragama. Karena agama itu seperti kunci kan, seperti rem lah istilahnya. Agama itu harus kita pakai yang sebenar-benarnya sebagai tolak ukur kita atau rem kita lah, jangan sampai kebablasan atau ya itu aja. Ya bagi yang di luar sana, saudara-saudara, baik laki-laki maupun perempuan, sebenarnya masuk panti itu ya memang ya seolah-olah katanya itu menakutkan, tapi ternyata setelah saya alami, lagi saya jalani sekarang, ya memang rasa ada yang membantu sekali gitu, daripada hidup terlantar di jalanan. Itu aja. Tolong aja ya, yang saudara-saudara yang ada di luar sana, sebenarnya panti itu punya pemerintah. Pemerintah itu kan bertanggung jawab sekali sama rakyatnya, sama masyarakatnya. Yang sedang saya alami, contohnya di panti ini, banyak ini membantu saya. Hanya itu pesan saya dari saudara saya yang ada di luar sana. Ya mudah-mudahan ya kalau bisa sih ya mendapatkan jalan yang terbaik, gitu aja. Ya sebetulnya harapan saya, karena usia saya udah lanjut kan, jadi harapan saya itu satu, saya ini hanya minta kepada Allah, saya ini harus ditetapkan sebagai orang yang beriman aja. Karena hidup saya ini kalau ibaratkan umur kan nggak tahu kan mau berapa hari atau berapa minggu atau berapa tahun kan nggak tahu. Nah, di dalam kehidupan saya ini ya mudah-mudahan Allah itu memberikan ke saya itu sesuatu yang baik, atau saya ini menjalankan agama saya itu ya seperti contoh saya ya agama Islam, ya jangan sampai keluar dari Islam gitu. Yang itu saya jalani ya, semoga saya ini ditetapkan sebagai orang yang beriman, yang bertakwa, juga yang merasa saya merasa bertanggung jawab atas hidup saya sendiri. Jadi karena saya ini kalau nggak saya tanggung jawab sama diri saya sendiri, ya mungkin saya ini namanya orang kurang sehat. Ya makanya itu saya ini hanya minta sama Allah aja. Semoga saya dikasih kekuatan, kesehatan, kenikmatan, juga keimanan, juga rezeki yang halal, yang barokah, juga rezeki yang kalau bisa yang banyak lebihnya, agar saya bisa beribadah, bersedekah atau amal ibadah sama teman-teman, gitu aja. Jadi saya hanya segitu. Aang Mulyadi, seorang kakek yang sepi dan sering menangis, mungkin terlihat terlupakan oleh dunia. Namun, ia tetap seorang manusia yang berharap. Harapan bahwa hidupnya di tengah segala kesendirian dan air mata masih memiliki arti.